Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini kembali lagi saya lagi ada di kebun, ya, di kebun durian dan alpukat saya. Dan hari ini saya akan melakukan atau mencoba memeriksa, ya, mengukur pH tanah yang ada di kebun saya. Ya, mengapa pH ini perlu diketahui? Karena pH tanah itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kita, ya, khususnya tanaman durian dan alpukat yang ada di kebun saya. Nah, 1 minggu terakhir ini itu sering hujan, ya, dan hujannya itu sangat lebat, ya, dan biasanya setelah hujan lebat itu akan menurunkan pH tanah, ya, dan itu biasa ditandai dengan menguningnya daun, ya, menguningnya daun tanaman durian. Tapi untuk saat ini setelah saya periksa secara fisik, ya, pada tanaman durian saya ataupun alpukat itu enggak ada tanda-tanda adanya daun yang kuning. Tapi kita akan melakukan pemeriksaan lewat tanah dulu, ya. Kalau memang pH tanahnya rendah, ya, di bawah 6, itu akan kita lakukan pencegahan lebih awal, ya, dengan berikan pengapuran. Tapi jika misalnya pH-nya di atas 6, saya kira itu tidak perlu kita lakukan, ya, pemberian kapur, ya, atau dolomit. Ya, alat yang saya gunakan untuk memeriksa pH tanah ini adalah ini, ya, pH tester, ya. Ini saya ada 2, ya. Ini saya beli online, ya, dan ini yang yang harganya murah lah, ya. Yang penting bisa dipakai, ya. Oke, mari kita mulai. Baik kawan-kawan semua, kita akan memulai pengukuran pH tanah, ya, dengan menggunakan alat ini, ya, pH tester, ya. Ini mereknya PT05, ya. Ini harganya murah, ya, dijual di marketplace, ya, Tokopedia, toko online, ya. Baik, kita akan mengukur di sekitar ini batang durian musangkingnya. Jadi kita akan menancapkan pH tester ini di sekitar batang tanaman, ya. Ini kita coba, ya. Jadi ini karena pH testernya yang harga murah. Kalau sering saya tes kemarin itu dibutuhkan sekitar 1-2 menit, ya, ketika alat ini ditancapkan, ya, karena jarum ini akan bergerak, ya, dan itu dibutuhkan 1-2 menit hingga jarumnya ini berhenti bergerak, ya. Jadi kita tancapkan dulu, ya. Misalkan ini yang warna peraknya tadi, saya lupa tadi, ya, warna peraknya itu masuk ke dalam tanah, ya, dan kita tunggu, ya, 1-2 menit, ya, hingga jarum penunjuk, ya, pH tanah ini itu berhenti, ya, bergerak, ya. Jadi saya skip, ya. Jarumnya sudah melewati angka 6, ya. Ya, kalau di atas 6 itu sudah untuk sementara tingkat pH tanah kita itu aman, ya. Yang tidak aman itu kalau di bawah 6, ya, misalnya 5,5 ke bawah, itu tanahnya pasti asam, ya, dan itu akan diberikan perlakuan pemberian dolomit, ya, atau kapur pertanian. Jadi di atas 6, ya, ini sudah 6,5. Oke, kita pindah ke tempat lain, ya. Ya, kita ambil sampel lain yang di sekitar situ, ya. Ya, kita cabut. Nah, sebelum ditancapkan lagi ke titik yang lain, maka itu di tanah yang ada di bawah ini itu dibersihkan dulu, ya, baru kita tancapkan lagi. Yang ini tadi, ya, batas yang warna keemasan ini itu harusnya masuk ke dalam tanah, ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya, kita pindah ke titik lain, ya. Ini sudah bersih, ya, saya lap tadi. Kita tancapkan di sini, ya. Ini jarumnya bergerak, ya, jadi saya skip lagi, ya.
kita tunggu. Nah, ini jarumnya sudah melewati angka 6 ya. Ya sama seperti tadi ya, ini di atas 6 pH-nya ya. 6,5 mungkin ini. Ya 6,5 lah. Oke, kita pindah ke durian lainnya ya. Kita pindah ke tanaman lainnya. Jadi memang kalau dilihat secara fisik pada permukaan daun durian itu belum ada tanda-tanda adanya gejala turunnya pH tanah ya. Ini daunnya masih hijau-hijau ya, bahkan trubus ya. Biasanya kalau pH turun itu daun itu mulai menguning ya, seperti tahun lalu ya, durian saya yang ini juga itu sempat menguning ya. Oke, kita tancapkan lagi. Ini sudah saya lap lagi. Kita coba dekat-dekat perakar nih. Jarumnya mulai bergerak, saya skip lagi ya. Ini sama ya, jarumnya sudah melewati angka 6 ya. Saya kira ini pH-nya masih aman ya. pH yang dianjurkan untuk pH tanah yang dianjurkan untuk tanaman durian itu sekitar 6 sampai 7 ya. Itu disebut sebagai pH netral. Kalau di bawah 6 itu asam ya. Kalau di atas 7 itu basah. Itu sama-sama tidak baik untuk pertumbuhan durian. Jadi yang bagus itu di rentang 6 sampai 7 ya pH tanahnya. Ya, oke, kita pindah lagi ya. Ya, kita pindah ke durian super tembaga ya. Yang tadi itu adalah musang king ya. Sekarang ke durian super tembaga. Ini sama ya, hidungnya hijau ya. Ini lagi trubus juga. Kita ambil sekitar ini. Masih ada kohe kambingnya ya. Oke, kita tancapkan sini. Oke, jarumnya bergerak. Saya skip lagi ya untuk menghemat waktu. Nah, baik, kita sudah tunggu tadi ya 1 menitan lebih ya. Kita lihat ya, jarumnya menunjukkan angka 6 ya, pH-nya 6. Ini masih aman ya. Yang kurang aman itu kalau di bawah 6. Jelas ya. Ini masih bergeser nih, masih jalan nih. Oke, kita pindah ke durian lainnya, atau ke alpukat juga bisa. Kita cek ke alpukatnya. Kita jalan ke tanaman alpukat ya. Ini jenisnya kalau di label pada saat bitnya saya beli itu jenis luwang. Entahlah apa betul ya. Kita periksa pH tanahnya. Ini kita bersihkan tadi ya. Jadi jangan lupa setiap kita ambil titik baru tanah sisa di ujung pH tester itu kita bersihkannya dengan lap ya. Jarumnya mulai bergerak, saya skip lagi ya. Sambil menunggu pH tester bekerja, ini saya perlihatkan ya, daun alpukatnya tidak ada tanda-tanda menguning ya, ini hijau ya. Ini saya sudah berikan pemupukan kemarin ya, pupuk lewat tanah juga sama lewat daunnya.
setiap kali saya menyemprot misalnya pupuk daun ya, menyemprot durian, itu saya sempatkan juga melakukan pemupukan pada alpukat ya. Pupuk yang saya berikan kemarin itu ini sudah sekitar 1 bulanan lebih ya. Setiap 1 atau 2 minggu itu kita lakukan penyemprotan pupuk daun ya, foliar ya. Itu saya menggunakan Merauke Max ya, sama Pitoplex ya, Pitoplex. Kadang juga saya campur dengan Merauke MAP, Merauke MAP ya. Oke, kita lihat ya. Ternyata jarum tester pH nya itu di atas 6 ya, menunjukkan angka di atas 6. Ini mungkin masuk ke 6,5 ini, jadi masih aman ya. Dan ini kita juga lihat dari penampakan fisik tanaman ya, terutama lewat daun. Baik, kita lanjut ke tanaman lain. Kita lanjut ke durian jenis Oce. Daunnya lebar-lebar ya, lumayan subur ini, hijau-hijau. Kita tancapkan lagi. Usahakan melewati garis putihnya tadi. Oke, alatnya mulai bekerja ya. Jarum mulai bergerak, kita skip lagi. Nah, ini juga sama ya, di atas 6 juga ini, di durian Oce ya. Masih terhitung aman ya. Baik, kita ambil titik yang ini lagi ya. Ini yang tahun lalu itu daunnya sangat kuning ya, akibat pH yang turun ya. Ini kita periksa lagi sini. Oke, kita skip lagi. Baik, ini sudah kita skip tadi ya. Ini di atas 6 juga ya, kawan-kawan semua. Kita pindah ke titik lainnya. Ini durian musangking ya. Kita ke bawah lagi. Ini durian cumasi ya. Sebelum kita tancapkan, kita lap dulu. Oke, sudah bersih. Kita skip ya. Oke, ini di atas 6 juga ya, pada durian tanah, pada durian cumasi ya. Jadi masih aman ini kawan-kawan semua. Ya kawan-kawan semua, demikian pengambilan sampel ya. Jadi saya hanya mengambil beberapa sampel mengukur tingkat pH atau tingkat keasaman tanah di kebun saya ya, di kebun durian dan alpukat saya. Dan dari beberapa sampel ini itu masih, menurut saya itu masih tergolong aman ya, di atas rata-rata di atas 6 ya, 6,5 ke atas ya pH nya. Dan memang untuk musim hujan kali ini itu baru sekitar 1 sampai 2 mingguan ya yang
hujan yang di daerah saya itu masih sekitar 1 sampai 2 mingguan ya, akhir-akhir ini sering hujan ya. Dan biasanya pH tanah itu mulai menurun ketika hujan itu sekitar 1 bulanan ya, 1 sampai 2 bulanan. Jika sering hujan maka biasanya ya daun durian itu mulai menguning, dan itu mengindikasikan bahwa pH tanah mulai turun ya. Nah, oke teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, demikian kegiatan saya hari ini mengukur pH tanah kebun saya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.